Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, NPM 1851010311 dari jurusan Ekonomi Syariah dengan DPL Ibu Gina Ulfatul Syaifur Rahman LC.ME SY. Di sini saya akan membahas mengenai laporan hasil magang di kantor Pekon Kecamatan Adiluwih. Latar belakang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa, maka diadakan suatu kegiatan yang telah disusun dengan kurikulum sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan S1, program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, yaitu dengan mengikuti dan melaksanakan praktek kerja lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja sesungguhnya. Praktek kerja lapangan adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi secara langsung di perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan setempat. Praktek kerja lapangan merupakan wujud revaluasi antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintahan. Pelaksanaan praktek kerja lapangan dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah. Praktek kerja lapangan akan menambah kemampuan mahasiswa untuk mengamati, mengaji, serta menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manajerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. Di dunia kerja nantinya dibutuhkan kolaborasi dan perpaduan antara pengetahuan dan teori yang telah didapatkan pada saat di bangku perkuliahan dan pelatihan praktek di lapangan guna memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang sebenarnya, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan serta tuntunan dari adanya perkembangan zaman saat ini yang semuanya sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan ilmu ekonomi. Penulis memilih kantor Pekon Adiluwih sebagai tempat untuk bisa mengembangkan kemampuan kompetensi. Maksud dan tujuan PKL. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan PKL kerja lapangan yaitu melatih dan mengembangkan soft skill yang telah dipelajari selama perkuliahan dan melatih kemampuan fisik serta mental untuk bisa menghadapi dunia pekerjaan di masa mendatang. Mampu memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada bangku perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Manfaat PKL. Manfaat bagi mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman bekal saat bekerja nantinya, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. Manfaat bagi universitas, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktek kerja lapangan, membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan perusahaan atau instansi lainnya. Manfaat bagi perusahaan, adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis, berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dengan memberikan pengalaman kepada peserta magang. Tempat dan waktu pelaksanaan PKL. Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di kantor Pekon Adiluwih yang beralamat di Jalan Raya Gajah Mada, Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai dengan 15 November dengan jadwal kerja yaitu hari Senin sampai hari Jumat dan hari Sabtu Minggu libur dengan ketentuan bahwa setiap Senin sampai dengan Kamis sampai dengan pukul
14 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan hari Jumat sampai pukul 12 dan Sabtu Minggu libur. Sejarah singkat Pekon Adiluwih. Pekon Adiluwih dibuka tahun 1957 yang waktu itu berada di wilayah Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1958 masuk wilayah Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1963 terjadi perubahan batas antara Lampung Tengah dengan Lampung Selatan, sedangkan Adiluwih berada di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Sedangkan Adiluwih berada di wilayah Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Pagelaran. Kemudian setelah Pringsewu menjadi kecamatan, maka Adiluwih masuk ke dalam Kecamatan Pringsewu. Tahun 1970 Adiluwih masuk ke wilayah Kecamatan Sukoharjo, dan akhirnya Adiluwih masuk menjadi Kecamatan Adiluwih. Asal-usul nama Adiluwih yaitu berawal dari orang-orang yang dipimpin oleh Bapak Mulya Wiyardi membuka sisa hutan atau alas luwih. Kata Ardi menjadi Adi dan Luwih sehingga menjadi Adiluwih. Demikian menurut kesepakatan ketiga orang yang bermusyawarah di waktu itu. Dan setelah ditempatkan Adiluwih menjadi desa, maka Bapak Sutarno terpilih menjadi kepala desa pertama dan Bapak Muhammad Zazuli sebagai petugas P3 NTR. Visi dan misi Pekon Adiluwih. Visi Pekon Adiluwih yaitu bersiar, yaitu berbudaya, sinergi, aman, dan rapi. Misi Pekon Adiluwih adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Pekon kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum strategi dalam menjunjung penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat, peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan Pekon yang bersih, berwibawa, jujur, bertanggung jawab, dan partisipasi. Struktur organisasi Kelurahan Adiluwih dipimpin Kepala Pekon yaitu Dedi Sutrisno dengan Sekretaris Imam Hanafi, Bendahara Oktaviani Aliandra Putri, Kaur Umum Devi Retnawati, Kaur Pemerintahan Bagas Sugito, Kaur Pembangunan Mukhlis Setiawan, Kaur Kasra Miskun, Kadus 1 Sugiono, Kadus 2 Fadila Amin, Kadus 3 Hartono. Bidang kerja. Adapun bidang kerja pada saat melaksanaan praktek kerja lapangan di kantor Kelurahan Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, saya ditempatkan bidang kerja pada bagian pemerintahan dan pelayanan umum. Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan bidang pemerintahan di kelurahan. Pelaksanaan kerja. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada bagian pemerintah dan pelayanan umum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerima berkas masuk dari warga atau pemohon yang datang. Yang kedua, penomoran surat ditulis pada buku agenda surat keluar. Yang ketiga, pengetikan. Keempat, pengarsipan berkas-berkas surat masuk dan surat keluar bagi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan nomor. Kendala dan cara mengatasi kendala yang dihadapi. Selama melakukan kegiatan di bagian pemerintah dan pelayanan umum, mengalami kendala pada proses pengisian agenda surat masuk dan surat keluar. Prosedur pengelolaan data surat masuk dan keluar yang saat ini sedang berjalan pada kantor Kelurahan Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, belum terkomputerisasi. Prosedur yang digunakan yaitu masih menggunakan prosedur manual
dengan mencatatnya pada buku agenda surat masuk dan keluar, sehingga tidak jarang terjadi kesalahan seperti sulit dalam pencarian data surat masuk dan surat keluar, sehingga penulis membutuhkan waktu yang lama dalam mencari data surat tersebut. Dari kendala yang dihadapi penulis di atas yaitu saat mengatasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan surat menurut aturan dan prosedur yang berlaku, mengingat 3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. Kesimpulan: berdasarkan hasil pelaksanaan praktek kerja lapangan di kantor Kelurahan Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, penulis menjadi tahu masalah-masalah yang timbul akibat dari sistem manual, permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan PKL di kantor Kelurahan Adiluwih, Kecamatan Adiluwih pada bagian pemerintah dan pelayanan umum, yaitu prosedur pengelolaan data surat masuk dan surat keluar yang saat ini sedang berjalan, belum terkomputerisasi. Prosedur yang digunakan yaitu masih menggunakan prosedur manual dengan mencatatnya pada buku agenda surat masuk dan surat keluar. Hal ini seringkali mengakibatkan terjadi kesalahan seperti kerangkapan dan kehilangan data serta sulit mencarinya data surat masuk dan surat keluar. Saran: setelah penulis menyelesaikan praktek kerja lapangan, maka penulis memberikan saran agar adanya studi lanjut untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen informasi serta menyeluruh di masa yang akan datang, sehingga pengelolaan data yang dilakukan dapat menjadi lebih baik serta menghasilkan informasi yang akurat, relevan, cepat, dan tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.